Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di tempat ini. Saya Bisa sesuai tahun lah. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ibu dan bapak guru yang hebat. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang budaya positif. Sebelum itu, saya akan mengajak bapak dan ibu untuk ice breaking dulu ya, ibu, bapak. Sebentar. Nah, ice breakingnya gampang kok, ibu. Nanti dibagi dua ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu di bawah ya. 5 depan belakang. Ya, 5. Cuma tepuk tangan aja ya, ibu bapak. Kalau yang kanan ini bagian ibu, yang kiri juga sama bagian ibu dan bapak. Kalau saya tepuk 2 kali, tepuknya 2. 1 sampai 3 kali dan akhirnya sampai banyak itu BCS Sumbersari hebat ya. Oke, dicobain dulu ya, Bu. Ulang. Kita konsentrasi. Terima kasih Ibu Bapak. Sekarang mari kita paparkan. Sekarang saya mau perkenalkan dulu Ibu Bapak. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari calon guru penggerak angkatan 8. Jadi cara. Di sini saya ditugaskan untuk desimulasi tentang lingkungan sekolah. Di sini ada fasilitator saya yang bernama Ibu Dina Lebian dan Ibu Ai Astuti ini sebagai pelajar praktek saya. Rancangan tindakan aksi nyata ini untuk budaya positif. Latar belakang di sini di sekolah yang saya sudah yang saya sudah mengajar gitu Ibu ya. Murid itu tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri. Tujuan aksi nyata ini saya ingin menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dan kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah, meyakini nilai-nilai kebaikan. Sekarang tolak ukurnya. Nah, tolak ukur ini terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, sebelumnya Ibu Bapak, saya ingin menanyakan tentang kedisiplinan ya. Itu tidak ada yang salah, tidak ada yang ini. Saya cuma ingin menanyakan apa sih kedisiplinan itu? Angkat tangan. Baik Bu. Ketaatan kepada peraturan. Ketaatan pada peraturan. Ada lagi Bapak? Kedisiplinan. Melaksanakan aturan. Melaksanakan aturan. Bapak ada? Ya, di sini itu kedisiplinan. Kedisiplinan itu ya. Berat nyebut disiplin.
Ya, kedisiplinan. Betul Ibu Bapak ya. Di sini itu kedisiplinan itu mengikuti peraturan dari sekolah, peraturan kelas, lingkungan sekolah juga. Nah, sebelum kita menghadapi kedisiplinan kepada peserta didik, terutama saya membuat dulu kesepakatan dulu bersama izin kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan-rekan. Ini lini masa tindakan. Nah, lalu mengumpulkan guru juga ya untuk hari ini bagaimana untuk materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga diskusi. Berkoordinasi, berkolaborasi dengan wali kelas, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan di sini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid yang akan ditindaklanjutkan secara lancar dan menyeluruh. Dan sarana prasarana juga membutuhkan untuk budaya positif di sekolah kita. Orang tua juga melakukan budaya positif baik di rumah dan di sekolah. Konsep utama ini adalah modul budaya positif ini adalah untuk perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan restitusi. Nah, ini yang akan saya jelaskan Ibu ya untuk budaya positif hari ini. Nah, tadi selamat datang juga untuk guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Berikut ini yang akan saya paparkan tentang pengalaman budaya positif. Tadi saya sudah menanyakan kepada Ibu Bapak tentang disiplin positif. Nah, apa sih disiplin itu? Ya betul, tadi mengikuti peraturan sekolah. Nah, di sini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu bagus nggak untuk peserta didik? Tidak. Tidak. Ada lagi? Kalau melakukan kesalahan ya harus dihukum. Kalau melakukan kesalahan harus dihukum Atau diberi reward. Iya. Ya, diberi reward. Nah, tetapi sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak dengan memiliki disiplin sehingga kita bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan menilai motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dalam budaya, di sini ada Ibu ya soalnya. Dalam budaya Rita, Mararata, disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan ketika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sekarang Ibu Bapak, saya ingin menanyakan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia apa saja yang menurut Ibu Bapak yang sangat teramat penting? Kesenangan. Oh, itu kesenangan. Ada lagi? Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Ada lagi? Bertahan hidup. Bertahan hidup, betul. Ada lagi semua itu. Iya, kebebasan. Tidak ada yang lebih Kebutuhan penting, makan. semuanya berdasar. Makan minum. Bukan berdasar. Iya, betul. Betul Ibu Bapak, dari tanggapan Ibu Bapak ini kebutuhan dasar manusia itu
sangat teramat penting dari bertahannya hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semua ini dibutuhkan oleh manusia, betul ya Ibu Bapak? Ya. Apalagi kepada peserta didik. Iya. Kita juga harus menerapkan kepada peserta didik juga. Bertahan hidup itu contohnya seperti apa ya Ibu Bapak? Ya, pangan, ya Bu ya, pangan. Pangan, ya sedang, pangan, makan. Tahu kasih sayangnya? Kita itu harus menciptakan Sama. rasa cinta. Apalagi pekerjaan kita ya Ibu dengan kebutuhan khusus ini harus ada rasa kasih sayang gitu ya Ibu Bapak. Nah, kalau untuk penguasaannya gimana Ibu Bapak? Iya. Iya, betul. Iya betul Ibu, penguasaan kepada lebih ke peserta didik untuk menanganinya Ibu ya. Nah sekarang di sini juga kebebasan peserta didik juga harus diberikan kebebasan betul ya Bu. Ya, agar peserta didik juga nyaman, aman gitu di sekolah. Nah kesenangan juga perlu ya Ibu Bapak ya. Ya, kesenangan kan kita bisa memberikan reward juga, penghargaan pada peserta didik. Tambah sini. Di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi semua yang tadi dari biaya tadi kesepakatan kelas dan sampai tadi kebutuhan dasar manusia, kita akan mengonsep kedisiplinan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, di sini ada ciri-ciri restitusi Bu ya, Pak. Nah, ciri-ciri tersebut berarti nggak ada kan masuk Ibu Bapak, saya ingin menanyakan lagi, kalau misalnya siswanya berbuat salah, itu hal yang wajar ya, karena semua itu adalah proses belajar. Nah, maka dari itu ciri-ciri restitusi ini diawali dengan kesalahan dulu ya, Ibu Bapak, namun untuk belajar kesalahan. Dari kesalahan kita juga memberikan hubungannya Ibu Bapak, yang memberikan hubungannya, memberikan pembelajaran bahwa itu betul, ini salah. Nah, di sini juga ada tawaran Bapak, tawaran tapi bukan paksaan. Kita berbicara baik-baik kepada peserta didik, tapi bukan dengan paksaan. Lanjut, kita menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Bagaimana peserta didik ini kita menuntun agar mampu dirinya itu seperti apa gitu. Ya. Nah, lalu kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk anak ini agar bisa berubah ya? Lanjut, kita ke restitusi diri. Ada cara yang paling baik, yaitu restitusi menguatkan bahwa kamu itu percaya diri, kamu itu pasti bisa menjadi lebih baik. Lalu kita fokus pada karakter, tetapi bukan tindakan. Nah, karakter peserta didik itu seperti apa? Jadi kita tidak perlu tindakan itu seperti ya kita kan selalu ini ya Bu ya, kalau marah suka tidak terkontrol gitu ya Bu ya. Nah, ini tuh kita harus berfokusnya pada karakter dulu, jangan dulu tindakan. Nah, lanjut ke restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Bapak Ibu, yang tadi saya tanyakan dalam konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu ada reward dan hukumannya. Tadi kata Ibu, hukuman itu tidak boleh. Kalau reward boleh tidak Ibu? Hukuman dan reward ini. Di sini ada tentang hukuman dan reward ya. Iya. Hukuman itu berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh surat
perbuatan atau kata-kata yang bersifat tidak terencana. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan hukuman bersifat satu arah. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi penghargaan dari guru. Nah, ini hukumannya Ibu. Nah, sekarang reward. Reward itu adalah penghargaan maupun hukuman. Nah, cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya untuk mendapatkan penghargaan. Reward ini adalah efek jangka panjang, jangka pendek, merusak hubungan dan bersifat menghukum juga ya Ibu. Reward itu ada positif dan negatifnya untuk reward. Nah, maka dari itu, bagaimana perilaku manusia itu untuk motivasi peserta didik dengan bagaimana? Dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi memang hukuman itu tidak boleh kita diajarkan gitu ya Ibu ya, karena ini peserta didik akan tidak merasa ketidaknyamanan. Motivasi ini juga dapat mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Sekarang ada contoh kasusnya Ibu ya. Nah, contoh kasusnya ini di sini ada tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya hukuman yang tadi Ibu ya, yang diberi hukuman, konsekuensi juga memberikan izin masuk sekolah setelah upacara bendera selesai. Restitusi itu seperti menanyakan keyakinan kelas dan membantu menceritakan solusi untuk siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Ibu Bapak selama pembelajaran sekarang ini, Ibu Bapak itu lebih condong kemana ya Bu? Di sini ada kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Menurut Ibu Bapak yang paling cocok untuk sekolah kita itu apa ya? Gitu. Memantau, ya. Ada lagi Ibu Bapak? Teman. Pembuat rasa bersalah. Pemhukum, ya. Ya, jadi 5 posisi kontrol restitusi ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa nih yang ideal untuk guru mendidik peserta didik tuh? Kontrol apa yang bagus ini? Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol ya Ibu. Kalau penghukum tadi sudah dijelaskan. Nah, pembuat rasa bersalah tadi siapa ya? Ada Ibu? Enggak ya? Oh, Ibu mah pemantau ya. Ibu memantau. Memantau itu seperti kita memantau anak ya Bu ya. Nah, Ibu lihat kemarin kamu pasang status di WhatsApp dengan games, kita kan mantau nih anaknya lagi apa nih, gitu kan. Nah, di sini juga ada sebagai teman. Teman itu kan kadang kita juga memang perlu sebagai teman, tapi tidak kalau terlalu dekat anak juga nanti suka tidak sopan ya Ibu gitu. Nah, di sini juga ada kontrol manajer. Kontrol manajer ini adalah menanyakan sesuatu, mendekati anak, menanyakan permasalahan, dan mendapatkan solusi. Sebelum itu, keyakinan kelas gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu juga udah. Nah, seperti ini Bu, kita ini kan baru masuk ya, kebetulan anak-anak baru masuk ini. Sebelum kita kedisiplinan di sekolah, kita membuat keyakinan kelas dulu. Nah,
seperti apa? Kita merencanakan keyakinan kelas ini seperti datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjaga ketertiban kelas, santun dalam berbicara dan bersikap, mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati guru, menyayangi teman, melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya, dan membawa bekal dari rumah. Nah, ini loh anak-anak keyakinan kelas ibu ya. Nah, dari kita mendekati dengan keyakinan kelas, apakah nanti peserta didik akan mengikuti apa tidak? Membuat keyakinan kelas ini berdiskusi tentang aturan sekolah, mempraktekkan keyakinan kelas di kelas, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Oke, nah ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini untuk melaksanakan kedisiplinan budaya positif kita. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan salahnya semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Nah, nanti saya akan diperlihatkan video tentang segitiga restitusi ini. Bagaimana kita sebagai pendidik harus memberikan segitiga restitusi ini agar peserta didik juga dapat menjalankan segitiga restitusi tanpa hukuman ibu bapak ya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan pada prinsip. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeserkan identitas, gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus. Tangguh sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nanti ibu mendengar dari guru piket, Tangguh sering terlambat, betul apa tidak? Menurut Tangguh, sudah berapa kali kamu terlambat? Pertama kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Bu.
Baik Tangguh, buat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Yuk, Ibu akan cari solusi bersama ya. Tangguh, kapan kamu sering terlambat? Setiap hari apa? Senin, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kalau datang lambat ke sekolah, sesuai keyakinan kelas bukan? Bu. Menurut kamu, apa pelanggaran yang sudah kamu lakukan? Disiplin, Bu. Disiplin penting tidak menurut Tangguh? Penting, Bu. Saya tidak telat datang ke sekolah dan menghargai waktu. Betul Tangguh, menghargai waktu itu penting. Kita dapat juga manfaatnya, seperti menghargai orang-orang di sekitar. Pekerjaan kita juga tidak menumpuk dan kita juga mampu melatih kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal. Maaf, tidak akan datang terlambat. Baik Tangguh, sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu bagaimana jika tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi agar tidak datang telat ke sekolah. Baik Tangguh, Ibu akan bekerja sama dengan ibu kamu ya, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang silakan melanjutkan olahraga ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tangguh, kelas 12 SMA. Terima kasih Bu Guru sudah berdiskusi. Saya sangat senang untuk menemukan solusi agar saya tak terlambat datang ke sekolah. Saya akan perbaiki kesalahan agar tidak datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, nah dengan adanya segitiga restitusi ini kita akan memberikan pendidikan tentang disiplin budaya positif ya. Jadi mudah-mudahan segitiga restitusi ini kita dapat memberikan kepada peserta didik dengan yang tadi itu menstabilkan identitas, dengan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan tanpa kita perlu menghukum peserta didik. Mudah-mudahan di sekolah ini kita dapat memulai lagi untuk mengembangkan budaya positif. Dari paparan budaya positif ini ada yang dipertanyakan Ibu Bapak, ada tanggapannya? Silakan. Ini kan masalah menghukum ini, Ya. itu kan salah satu metode ya bisa Ya. sebenarnya. Kalau menurut saya mah metode kayak gini nggak selalu efektif buat anak-anak. Misal ya kasus autis yang berulang-ulang kayak gitu. Oke, kita kan ngasih penguatan kan tadi ya. Tidak boleh begadang, tidak boleh begadang karena HP gitu. Itunya kita lakukan gitu, penguatannya nggak boleh dikasih tahu terus tapi akhirnya begadang terus. Dari situ kan kita cari metode lain gitu ya. Nah, salah satu caranya dengan diambil HP-nya itu kan salah satu menghukum, tapi itu teh efektif gitu ibaratnya kayak gitu. Cuman karena mulai lagi sekarang itu lagi gitu. Kalau menurut saya hukuman juga salah satu metode yang bisa dipakai sebenarnya gitu. Cuman hukumnya yang kayak gimana dulu? Terima kasih Pak Lukman atas tanggapannya, karena ini segitiga restitusi ini memang
dikembangkan di semua sekolah ya. Apalagi kita kan berbeda ya, kebanyakannya di umum gitu kan. Kalau untuk segitiga seperti itu ini, karena kan untuk kebutuhan itu emang selalu berbeda ya Bapak Ibu, betul. Cuman ya kita apa salahnya sebagai pendidik sebelum kita menghukum pendidik, kita menerapkan dulu sebagai segitiga. Ya begitu. Karena dari paradigma sendiri kita juga ingin merubah paradigma yang dulunya kita selalu menghukum, kita apa salahnya memberikan dengan segitiga restitusi ini agar peserta didik juga tidak selalu dihakimi. Barangkali dari saya untuk paparan budaya positif ini seperti itu. Mudah-mudahan sekolah ini kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik lagi, dengan penuh kasih sayang, dan semakin SLBC Sumbersari juga semakin semakin bagus, semakin hebat ya ke depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan kehadirannya. Mohon maaf bila banyak kata-kata atau ucapan yang salah. Dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Khairiyah, Kepala Sekolah dari SLBC Sumbersari. Di sini saya akan menanggapi salah satu dari guru kami, yaitu Ibu Lana, sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Beliau sudah mendesiminasikan tentang budaya positif. Alhamdulillah, ketika Bu Lana mendesiminasikan tentang budaya positif, dihadiri oleh guru-guru yang ada di sekolah kami. Hasil daripada desiminasi Bu Lana, beberapa hal sudah kami laksanakan. Kami sudah melaksanakannya tentang budaya positif ini. Di antaranya yaitu kami berusaha untuk tidak menghukum ketika ada anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran. Kami berusaha untuk tidak memberikan punishment yang akan merugikan anak, tapi kami memberikan kepada mereka menasihati ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak. Mungkin bukan berupa hukuman atau punishment yang memang merugikan anak sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, akan tetapi lebih kepada hal yang positif. Kita berikan nasihat kepada mereka, kita ajak komunikasi anak-anak agar tidak melanggar kembali. Kita tanya kepada anak, apa alasan Ananda melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya, ketika anak terlambat, kita tanya, kenapa Dek terlambat? Nah, ketika dia ada alasan-alasan yang dirasa itu sangat tidak masuk akal, maka kita kasih nasihat kepada anak tersebut. Nah, mungkin itu salah satu budaya positif yang saat ini kami laksanakan dari hasil dari desiminasi Ibu Lana. Nah, harapan kami sebagai kepala sekolah dari SLBC Sumbersari, semoga Bu Lana sebagai CGP gelombang ke-8 lebih sukses lagi dan juga bisa melaksanakan pelatihan dari calon guru penggerak ini dengan semangat, lalu bisa melaluinya dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat kepada Bu Lana, tetap semangat. Mungkin itu dari saya, tanggapan dari desiminasi Bu Lana sebagai CGP gelombang ke-8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.